Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd, saudara-saudaraku, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, doa doa, saling mendoakan, dan semoga kita bisa tersambung rasa menjadi saudara, seduluran, selawas-selawas saking welas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, di malam yang berbahagia ini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan untuk semua saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan, yang diperintah maupun yang dilarang oleh Allah, itu semua untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Jika sampai kita melanggar dari semua yang dilarang oleh Allah, itu akan merugikan diri kita sendiri. Contoh, ketika kita dilarang untuk minum dan ternyata kita meminum minuman keras, jadinya minuman keras itu merusak diri kita sendiri, tidak ada ruginya untuk Allah. Seandainya seluruh manusia ini jadi peminum, Allah pun juga nggak ada ruginya. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Karena apa? Karena pikiran waras dibuat gila dan lain sebagainya. Yang dilarang oleh Allah itu semua akan merugikan diri kita sendiri. Kenapa Allah melarang kita melakukan sesuatu hal yang merusak diri kita? Karena memang Allah sayang kepada makhluknya. Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Begitu pula yang diperintah Allah, itu semua sejatinya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Kita yang butuh Allah, Allah tidak butuh kita. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita lakukan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan seikhlas-ikhlasnya. Insya Allah hidup kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Dan untuk semua saudara-saudaraku, di malam yang berbahagia ini saya mohon maaf apabila mungkin ada perkataan dan perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan. Semoga panjenengan semuanya memaafkan saya. Saya Al-Fakir, banyak salah, banyak dosanya. Saya mohon maaf apabila di dalam perkataan maupun perbuatan saya tidak berkenan di hatinya panjenengan. Saya mohon maaf. Setiap kesalahan yang saya lakukan itu karena kebodohan saya. Dan apabila sedikit tontonan ini bisa memberikan tuntunan, semoga bisa memberikan manfaat. Dan kalaupun ada yang salah, itu murni kesalahan saya. Kalau ada sesuatu yang baik, itu datangnya dari Allah. Saya mohon maaf karena saya tidak tahu umur kita itu apakah akan terus ataukah berhenti. Tetapi ambil iktibarnya saja bahwa yang terpenting kita jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Tidak ada kekuatan jahat seperti apapun mampu mengenai diri kita. Yang terpenting kita berserah diri kepada Allah. Berserah dan menyerah tentu beda. Berpasrah diri dalam arti memasrahkan hidup kita kepada Allah. Kita hanya berusaha dan Allah yang menentukan. Ketika kita pasrah, maka Allah akan melindungi diri kita. Dan yang kedua, jangan pernah lepas dari memegang tali Allah. Terutama jadikan sholat dan sabar sebagai perlindungan kita dan kekuatan kita. Insya Allah kita nanti akan dilindungi Allah. Jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet atau apapun. Dan kalau panjenengan mempunyai hajat ataupun keinginan, jangan datang ke dukun, tapi datanglah ke orang tua. Minta doa orang tua, karena doa orang tua itulah yang paling mustajab di dunia ini. Tidak ada doa yang lebih mustajab daripada doa orang tua. Insya Allah ketika kita ingin hidup kita ini bahagia, maka bahagiakan oleh orang tua. Insya Allah kita akan hidup bahagia kalau kita bisa membahagiakan orang tua kita. Tidak akan hidup seseorang itu bahagia kalau dia menyengsarakan atau menyakiti hati orang tuanya. Kalau ingin hidupnya bahagia, maka satu, selalu berbuat baik kepada orang tua. Ketika kita mendapatkan ridho orang tua, demi Allah insya Allah kita pasti akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Dan saya ucapkan terima kasih, mohon doanya untuk malam ini, semoga nanti bisa diselesaikan. Karena 70 dukun santet ini, perkumpulan dari dukun santet seberang luar ini terus mengganggu dan mengganggu. Semoga bisa selesai lah begitu, karena mencari musuh itu mudah, tapi mencari saudara itu yang susah. Semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat iri, dengki, hasud dan lain sebagainya. Semoga kita tetap diberikan hati yang tenang, dan jangan pernah bangga ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, dan jangan terlalu benci atau menjekde ataupun membenci orang yang melakukan maksiat maupun salah.
Jangan bangga ketika kita sholat dan jangan benci terhadap orang yang melakukan maksiat. Karena dengan kesombongan kita, dengan kebanggaan kita ini nanti menjadikan kita menjadi manusia yang sombong, merasa angkuh, merasa suci. Dan jangan benci kepada orang yang melakukan maksiat, karena orang yang kita benci belum tentu dia lebih buruk daripada diri kita. Bisa jadi yang kita benci itu nanti lebih dimuliakan oleh Allah. Allah lebih menyukai seseorang hamba yang ketika melakukan maksiat dia segera bertobat. Surga itu tempatnya orang yang melakukan maksiat dan segera bertobat, bukan orang yang beribadah tetapi sombong. Kalaupun beribadah sombong maka akan seperti iblis. Oleh sebab itu jaga hati kita, dan saya mohon doanya karena saya tidak punya kekuatan apapun kecuali hanya pertolongan Allah akan kita datangi, dan saya mohon doanya dari saudara-saudara semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kaget saya, Mas. Masya Allah. Assalamualaikum. 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 Yang ngucapin salam mboten dijawab ta? Dik, rasa salam-salaman. Sampeyan ngundang kula mriki kula berdugi tasik mesu-mesu mawon. Nuwun ngapura. Kan jenengan sudah datang mengundang saya. Saya kan sudah datang ke sini, ya kan? Ya. Saya sudah datang ke sini. Kemarin sampean juga mengundang saya datang. Sekarang pun saya datang, sampean mengundang saya pun juga datang. Mbok iya kalau saya mengucapkan salam itu dijawab gitu loh. Saya kan mengucapkan salam ini untuk mendoakan panjenengan gitu loh. Donga apa? Ya, assalamualaikum itu untuk keselamatan panjenengan, semoga sampean selamat. Nanti sampean juga waalaikumsalam mendoakan saya, semoga saya juga selamat. Lah salam pada selamat. Gak bisa loh, mau saat didoakan kok malah begitu. Saya tidak bisa mengerti. Assalamualaikum, tidak bisa mengerti saya. Orang ngucapin salam itu. Ini sampean mengundang saya ke sini. Kemarin sampean ketika undang saya, terus katanya ketika saya disandat nanti kalau saya tidak apa-apa sampean nggak akan ada masalah apa-apa dengan saya, katanya nanti setelah itu selesai. Koncoku sing ra trimo koncoku sik akeh, koncoku sik akeh. Terus sampai kapan seperti ini terus sampean? Terus benci dengan saya, pada akhirnya mengotori hati sampean sendiri, pada akhirnya sampean sendiri nanti yang sengsara begitu loh. Sampai kowe mati. Ya nanti pun saya kalau mati ya sudah mati saja, nggak perlu sampean itu. Nanti kalau saya mati ya mati gitu loh. Terus ini kan saya sudah datang begitu loh. Terus sampean tujuannya sekarang apa begitu? Kalau bisa dengan baik. Tujuannya mati kowe. Sabar. Pokok intinya pengen mateni kowe. Paham ora? Terus kalau memang sebelum Allah belum matikan saya ya gak bakalan mati walaupun apapun sama lakukan. Pada tak mateni sak matine. Kalau mau adu ilmu nggih monggo. Tapi kalau sampean tetap seperti ini terus muat apa? Cari musuh itu mudah, Kang. Mbah, cari musuh itu mudah. Yang susah itu cari saudara. Kenapa sih nggak saudara saja? Kalau sampean ada yang nggak suka, bicarakan baik-baik dengan saya. Nggak sukanya itu kenapa? Kowe iki ora kena omongan apik. Enggak kena dijak omongan apik belas. Ya terus saya sekarang lo ngomongnya perasaan saya baik-baik saja. Sampai undang saya datang. Sekarang pun juga saya datang sendiri loh. Saya datang sendiri cuma sama kameramen tok. Ini juga masih kurang baik lagi, ngomong kurang baik lagi gimana? Sabar dulu. Ngomongnya enak-enak, ada nesu-nesu. Sing penak gitu loh. Intinya kamu undang saya ke sini nih. Ya. Dipaporkan tujuannya sama teman-teman kamu dibunuh. Mana teman-teman sama yang lain? Ayo, Tuh. mana? Saya ingin ketemu. Ayo ke sana. Kalian, Ya, ayo. stop lah aku. Monggo. Ayo. Temuin saya sama. Lari nanti. Ya, Ini, Bang. kok saya sudah datang ke sini kok mau lari? Kan nggak mungkin ta. Kok sama sudah saya datang ke sini saya datang kok lari. Gitu loh. Nggak mungkin saya mau lari. Mana teman-temannya sama ini? Itu, ke sana itu. Tapi gino gawe perjanjian sik yo. Ya, siap. Lek enek Perjanjian salah apa? sijine sing mati, Ya, ora oleh tuntut-tuntutan. siap. Laksanakan. Asap. Saya mati saja saya pasrahkan sama Allah. Yuk. Mana teman saya? Sana itu. Tuh, dari itu. Ketakon ya. Gimana? Lem ora. Ya. Takon.
Sini sana tuh cepet tuwek. Wek, pakai sana. Iya, Jalan. iya. Santai saja, santai. Kan sudah Elangnya datang loh. sosok loh. Santai, sudah datang, sudah datang, masih juga marah-marah. Mau lewat mana tuh? Dan enggak sampean. Oh, ini teman-teman sampean. Weh, nih. Ya, sabar. Weh, ini. Hidup. Mana katanya ada perjanjian tadi mana? Janjane umpama kabeh boloku Ya. enek sing mati ra bakal nuntut. Iya. Mana suratnya? Kowe pun yo ngono, lek kowe Oh. mati ra usah nuntut Ada tuntutan. surat-suratan ya. Kayak Ya, no. cinta-cintaan. Bukan Iya, cinta iya. nih, masalah Iya. pembunuhan ini. Bukan cinta. Adu ilmu. Adu Iya, ilmu. iya, iya. Bocah dhisik. Ya, wes. Wah, suratnya ini menyatakan kalau seumpamanya saya mati atau sana mati nggak akan ada yang nuntut, begitu ini suratnya. Ya, Itu surat perjanjian, Bos. ya. Sampai juga iya tanda tangan ya. Ya. Di sini saya di sini ya. Nama saya ini Samsudin. Saya Samsudin. Umur saya 31 tahun. Pekerjaan saya tukang rosok. Ya. Alamat. Alamat saya ini Desa Rejowinangun. Sesuai. Bentar. Hoi. Rejowinangun, Kecamatan Kademangan. Kabupaten Blitar. Tangan ke gatel. Yes, ya. Di sini saya tanda tangan pihak pertama nih, saya. Nih tanda tangan saya Samsudin. Kowe seneng tangan nih. Sama juga pihak kedua tanda tangan. Tangan. Kalau ada apa-apa dengan semuanya ini, ada yang meninggal, siap juga ya. Yo. Nih, Bawa. bawa. Ya, terus teman mau apa sekarang? Saya mau Iki duduk di kowe mana? ligo nang kene. Saya duduk sini. Dang. Ya sini cepet tuh sama lo. Ya duduk sini. Sama lu. Hei, mati kowe kok. Udah, tak belah pisan kowe. Ale malu. Masuk malu kowe. Santai. Perjanjiannya gimana itu? Kowe malu tak Perjanjiannya gimana itu? Tak belah pisan kowe. Tak usah kakan cangkem. Bekas tak belah ning kene kowe. Tak usah kakan cangkem. Perjanjiannya itu gimana? Wis pokok aja kakan cangkem kowe. Pengen kowe berapa aja kakan cangkem. Nih kancane kan. Hei. Kowe menang ning. Tak belah. Kancane yo, mati pisane kowe. Pengen kowe berapa kowe rasa malu. Itu diapain itu? Wis aja kakan cangkem. Diapain itu? Perjanjiannya tadi gimana? Menang otak kamu. Mati kowe. Melu mati tenan kowe. Perjanjiannya tadi gimana? Ora usah kakan cangkem. Mana kowe? Mana kau? Itu alat tenan kowe. Mana kowe? Diapain itu, Kowe kok jujur kowe. Tak belek kan kowe. Perjanjiannya tadi gimana? Perjanjiannya tadi gimana? Tak belek kowe. Asal kan ngomong kowe. Perjanjiannya tadi gimana dulu? Diam. Lah kowe urip menang kowe. Kamera. Tedok bolong. Bongkok saiki. Astagfirullahaladzim. Gus. Mati tenan to kowe. Udah, Ayo kowe. Bunuh. Kali. Hei. Ya, tinggal. Lo wong sing kok omong niti. Gus. Sak mutar. Tak mudiar. Gus. Woi, perjanjiannya tadi gimana? Ora ngurus. Mutar. Astagfirullahaladzim, Gus.
Kajian ora kanggo. Oh, Gusin mati. Mau kurang ajar kalian ya. Gusin, mudian. Gus. Gusin mati. Gus. Gusin mati. Astagfirullahaladzim. Gus. Gusin mati. Gus. Mati. Gus. Lo rasa Astagfirullahaladzim ya Allah. Kurang ajar semuanya. Gus. 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 Astagfirullahaladzim. Gus. Gus. Bangun Gus. 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 Kalian mau kemana Tadi pertanggungjawabannya gimana? Hah? Gusin mati. Tadi perjanjiannya gimana? Mending bunuh saya aja sekalian. Bunuh saya sekalian. Gus. Jangan lari kamu. Sini kamu. Bapak pakai gini kamu. Sini. Ayo sini. Ayo sini kamu. Sini, jangan lari kamu. Jangan lari kamu, Jangan lari kamu. Mau kemana? Gus, udah Gus. Mau kemana itu? Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, insya Allah. Enggak apa-apa beneran Gus. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa. Curang lagi Gus. Jantungan. Oh, gak apa-apa, insya Allah. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa. Gak apa-apa, insya Allah. Gak apa-apa, pada lari, gak apa-apa. Bisa nggak ada apa-apa kan sampean? Enggak Gus. Yang penting, nggak apa-apa. Yang terpenting kita benar-benar bersujud kepada Allah. Ketika Nabi Adam ditiupkan ruh oleh Allah, semua malaikat semuanya sujud, termasuk dari unsur besi, dari kayu dan semuanya itu di malaikat semuanya di surga itu sujud kepada Nabi Adam. Jadi kalau kita benar-benar sujud kepada Allah, nanti semuanya akan sujud kepada diri kita, tidak akan mampu melukai diri kita, termasuk dari besi dan lain sebagainya, insya Allah. Tetapi semuanya atas pertolongan Allah, hanya bila Allah berkehendak saja. Yang terpenting semua saudaraku, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet dan juga dukun, semuanya lah, takut hanya kepada Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masak dulu Gus. Tidak apa-apa, insya Allah.